Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada hari Senin 25 September 2023 pukul 7.30 pagi hari ini. Bersama dengan saya Eri, engkau Rumah Iman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru. Kami kembali akan meneruskan materi tentang pemulihan keuangan bagian yang kedua. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lalu setia dalam mengatur dan memberi. Mengatur, ya, diatur. Ya. Jangan pendapatannya 3 juta, belanjanya 4,5 juta, nombok 1.500.000. Mampu hanya beli, silakan di depan masih ada. Ya. Mampu hanya beli barang yang 500.000, tapi kita pilih yang 1 juta. Kita harus setia mengatur dan memberi. Nah, lompat langsung ayat bagian kedua. Apa sih setia mengatur dan memberi? Ya. Setia dalam mengatur, ya, dan memberi. Mari kita buka Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 14. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah, dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Pasti salah satunya akan tersingkir. Kita harus fokus, kita ini mengabdi kepada Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Nah, disinilah kita belajar untuk setia. Ada kata setia, artinya continue, terus menerus, nggak boleh berhenti. Jadi kita setia mengatur dan memberi. Saya lebih senang ayat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang di Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tadi katakan di situ Yesus menerima berapa roti? Berapa? 5 roti. 5 roti itu juga ukuran rotinya bukan ukuran roti segede tampar. Ukuran roti anak kecil yang membawa. Dan berapa ekor ikan? 2 ikan. Jadi 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, kalau kita perhatikan waktu Yesus menerima, lalu Yesus mengaturnya. Ya. Mengatur dengan apa? Dipecah-pecahkan. Benar? Ayat kalau Bapak Ibu, Bapak Ibu semua dulu lihat, itu Yesus memecah-pecahkan roti dan ikan. Jadi artinya Yesus mengatur. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Yesus memberi. Disuruhlah memberi. Begitu juga hidup kita. Kita harus setia belajar, khususnya orang muda, itu belajar untuk mengatur berkat yang kita terima. Yang utama pasti kebutuhan-kebutuhan primer, ya, yang diutamakan. Kalau orang tua keluarga mungkin bayar listrik, bayar telepon, ataupun masih ada nggak telepon rumah. Rumah saya udah lama nggak pakai telepon rumah. Ya, bayar listrik, uang sekolah anak mungkin, uang transport, uang persembahan, yang diatur. Kenapa ada banyak orang menemukan nggak cukup? Bukan nggak cukup, karena dia nggak bisa mengatur. Diatur sedemikian rupa, ya, dibagi-bagi anak. Ya kalau anak sekolah mungkin dia terima uang jajan, diatur. Waduh, uang jajan saya sedikit, saya kepingin makan bakso, kepingin makan somai. Ya jangan dua-duanya, ya kan? Hari ini makan bakso, besok baru makan somai.
Gitu diatur, ya kan? Kalau untuk mungkin persembahan yang di rumah orang tua, atur juga dari situ. Anak-anak belajar memberi persekutuan, boleh belajar juga mengatur, ya. Nah, ya, setia mengatur, satu, menggunakan untuk kebutuhan dasar. Yang primer tadi saya katakan, kebutuhan dasar dulu, ya. Jangan kebutuhan yang sekunder yang tidak dasar diutamakan. Nonton bioskop, TV-1, itu kebutuhan utama, kebutuhan dasar atau kebutuhan sekunder? Sekunder. Kalau ada duit, baru kita boleh nonton. Kalau nggak ada, utamakan dulu yang utama dulu, ya. Lalu yang berikut berpadanan dengan apa yang ada. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba Allah dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah, ya, membiarkan kita. Tapi Tuhan ingin ingatkan, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya hanya mampu beli handphone di harga di bawah 2 juta. Saya nggak maksakan diri untuk beli handphone di atas 2 juta, apalagi 5 juta. Kecuali kalau ada jadi macam kasih, ya saya nggak tolak lah, ya terima, ya kan? Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada. Banyak orang terjerat tentang, ya, karena mengejar hal-hal yang sebenarnya belum mampu. Saya selalu berusaha dan sampai hari ini begitu, tidak mengambil barang secara kredit. Saya menikah sekian tahun, saya nggak punya kulkas. Saya nggak paksakan diri untuk beli kulkas. Banyak ibu rumah punya kulkas, bisa, jadi bisa, tapi saya nggak mau, yang membuat saya harus, ya, bingung tiap bulan. Itu kebutuhan, Pak, ya, bagi orang lain kebutuhan, saya juga kebutuhan, tapi saya pikir ada kulkas, ya udah. Sekian tahun rumah saya nggak ada TV, nggak pernah nonton TV di rumah. Dapat TV gara-gara apa? Gara-gara ada yang kasih TV 14 gitu. Saya nggak maksain diri ambil TV 29 gitu. Yang 14 ini aja pemberian orang. Kecuali mobil itu yang beli cuma saya di gereja. Saya selalu belajar untuk sampai hari ini. Kadang kesal juga tuh sama bang, biar kita butuh. Wah, umur bapak udah lewat, gila nggak butuh, bolak-balik. Mobil gereja kan udah lunas nih, bulan Agustus kemarin. Tiap hari saya dapat WA, dapat telepon, dapat SMS. Ya, bapak nggak ngambil lagi, Pak, agunkan aja BPKB-nya, butuh dana cepat, bangun rumah, anak sekolah. Waduh, godaan besar dulu kalau saya ngajuin di tulisan umur berapa, Pak? Umur bapak berapa? Wah, udah lewat, maaf nggak bisa bantu. Biar udah begini tuh, kan? Ya, emang begitu. Kita belajar mencukupkan apa yang ada pada kita. Nah, itu setia mengatur. Haleluya, haleluya. Hari Kamis lalu kita sudah membahas tentang pemulihan keuangan. Bagian pertama, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Dan hari ini bagian kedua, setia dalam mengatur dan memberi. Dan hari ini yang dibahas setia mengaturnya. Setia memberi akan kita terima pada hari Kamis ini
tanggal 28 September jam 7:30 pagi. Kiranya itu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur dan kita akan tutup renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami semakin diperkaya dan kami percaya hidup kami juga akan semakin diberkati. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan menyembuhkan, berikan kesehatan. Mereka yang sedang punya masalah keuangan, masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, Tuhan juga tolong. Tuhan pulihkan tepat pada waktunya. Mereka yang lemah dikuatkan. Dimanapun mereka berada, di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, di luar negeri, Tuhan memelihara mereka sekalian. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus itu. Kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci kegiatan aktivitas kami sekali dan Tuhan buat berhasil. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami sepanjang hari ini. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa hari Kamis dalam renungan singkat pada pukul 7.30 pagi, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita bagian yang ketiga, ya, bagian ketiga dari video ini. Tetapi ini juga adalah bagian dari bagian yang kedua. Ya, ini ada poin bagian kedua di poin yang kedua, yaitu setia memberi. Kita akan melihat bagaimana ada kuasa di dalam kita memberi. Kiranya itu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam sehat, sampai jumpa pada hari Kamis. Kita lanjutkan materi pemulihan keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.